hati yang mau haus lagi akan firman Tuhan, ketika tidak ada lagi hati yang mau datang untuk berdoa, ketika tidak ada hati yang mau menyembah yang Tuhan, semuanya akan biasa-biasa. Bapak Ibu, iblis ini tidak diminta dengan frontal, pergi ke sana begitu, pergi ke sana, pergi ke sana, enggak. Tapi iblis itu mencobai membuat kita udah terburu terus berdoa. Besok aja aku malam aja saya aku hal kecil, kemudian kesalahan ambil dan berubah. Sama mungkin kita juga akan berdosa langsung merampok atau mencuri, ya. Tapi berdosa ada ini kita akan sedikit dari sini, malas sedikit dari sini. Tetapi apa? Lama-lama jadi apa? Semuanya jadi biasa. Semua jadi ahli strategi. Orang tidak bergerak. Bisa ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, inilah hati kita. Mari orang sehat lihat kita, perhatikan kehidupan kita. Apakah sudah pernah apakah sudah pernah menyadari bahwa aku adalah apa? Bahwa saya adalah penumpang di tempat ini, saya menumpang di tempat. Kalau kita menyadari kita menumpang di tempat ini, terus nanti mau kemana? Kalau kita tidak menyadari kita menumpang di tempat ini, terus kita akan mencari, terus kita tidak diam aja, terus nanti aku mau kemana? Terus tiba-tiba nanti langsung saudara, oh kamu di sini, orang di sini, orang di sini. Nah sekarang semua ada Tuhan Yesus pun datang ke dunia ini untuk mengajar Tuhan Allah yang menciptakan, jadilah Allah yang berkuasa mau dunia ini menjadi manusia semua melakukan semua. Bapak Ibu saudara-saudara, kita bagaimana Yesus menjalani semua proses pendidikan itu dengan akal, dengan benar. Dia dengan akal, dia memerintahkan malaikat satu individu bisa. Bapak Ibu coba bayangkan satu malaikat bisa berbongkar siapa? Berapa banyak manusia yang bisa berbongkar? Bapak Ibu semua ada di firman Tuhan ketika dari media akan diburu oleh satu dia akan dibuat salah sekali. Tetapi dia bilang apa? Kita sudah dihukum, kita akan mati. Dan kita akan berdoa, Tuhan akan mati lagi. Dan dia bilang siapa? Mereka kita ibadah. Mereka kita ibadah. Kemudian dari dia berdua terhadap mereka. Semua bisa. Itu benar. Sekarang Tuhan Yesus sudah datang menjaga semuanya, yang sisa sampai disalibkan. Bapak Ibu tak membayangkan malaikat memberitakan Yesus disalibkan oleh manusia. Terus malaikat hanya diam aja. Terus malaikat itu hanya ya udah kamu. Malaikat itu pun bersedia, siap sedia untuk berubah perintah dari Allah Bapa. Apa yang harus dibuat? Semuanya berjalan-jalan. Bapak Ibu pernah nggak membayangkan itu loh? Tuhan Yesus yang disalibkan. Sedangkan Tuhan Yesus lahir penuh dengan kemuliaan, makanya surga bersukacita. Terus ketika Tuhan Yesus disalibkan, malaikat mana? Melihat, menunggu apa instruksi, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita lakukan. Itu adalah Tuhan Yesus yang menunggu kita ketika apa yang kita siap, semua yang berjalan-jalan. Hanya memang kita tidak melihat dan kita tidak berminta itu. Jadi semua biasa. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, mari kita berikan, mari kita
menjadi sebuah tujuan. Tetapi saya langsung mengatakan bahwa datang kepada kami yang beribadah. Datang kepada Tuhan, Tuhan semuanya ada di kemampuan. Hanya memang mau kita datang, mau kita serius, mau kita sungguh-sungguh. Anak-anak muda ini percakapan cita-cita atau apapun segalanya masih banyak. Tetapi pernahkah kau renungkan, pernahkah kau pikirkan bahwa di atas segala-galanya itu ada Tuhan yang berkuasa? Pernahkah kau menyadari saya juga semua kita dari melewati masa muda. Dan setelah kita menyadari, setelah kita dapatkan tidak ada apa-apa yang terjadi, maka anak-anak muda serahkan hidup kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Sungguh-sungguhlah dekat firman Tuhan ini. Ketika kita menemukan, semakin kita gali firman Tuhan ini, semakin kita gali, semakin kita baca, semakin kita dengar, semakin banyak yang kita tidak tahu. Sehingga kita menyadari Tuhan bagi sekali tidak saya tahu. Saya perlu Tuhan. Saya perlu. Saya perlu Tuhan. Saya sangat membutuhkan Tuhan. Saya sangat membutuhkan Tuhan. Maka Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi, inilah kenapa kita harus datang. Kenapa kita harus datang? Tuhan Yesus menyatakan, Tuhan Yesus menyatakan semua di luar semua posisi sampai mati, dan Tuhan mengatakan semua sudah selesai. Semua sudah selesai. Dan Tuhan selesai semua sesuai dengan rencana Tuhan. Sesuai dengan rencana Allah. Dan semua selesai dengan Tuhan. Ketika Tuhan Yesus bangkit, Tuhan berkuasa atas semua. Tuhan berkuasa atas maut. Tuhan berkuasa atas surga. Tuhan berkuasa atas segala-galanya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, mari datang kepada Tuhan. Arahkan hati kepada Tuhan. Lihat, bangkit, terang, harus bercahaya, harus bersinar, harus berbeda dari dunia ini. Bagaimana caranya kalau kita tidak datang kepada Tuhan? Bagaimana caranya kita bercahaya? Bagaimana cara kita bisa bersinar kalau kita saja tidak datang kepada Tuhan? Maka, ayo kita harus berjalan. Yesaya 60 ayat 1. Yesaya 60 ayat 1 kemudian firman Tuhan, bangkitlah, bercerialah, sebab terang bulan dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Bapak Ibu, ini firman Tuhan. Bangkitlah, bangkit, terang Tuhan terbit atasmu. Saya mau bertanya, bisa enggak terang Tuhan itu terbit kepada kita? Kita tidak ada kepada kita. Mungkin enggak terang Tuhan ini terbit atas kita sedangkan kita tidak ada kepada kita? Datang kepada Tuhan yang begitu biasa-biasa saja, kalau ada sesuatu saja, bisa kan kita merasakan terang Tuhan? Jadi Bapak Ibu, tidak semuanya bukan kita yang mengatur, tetapi Tuhan yang mengatur. Ketika ada hati yang taat, ketika ada hati yang rela, ketika ada hati yang mau mengerjakan itu, Tuhan menunjukkan itu dan Tuhan melihat itu. Sehingga ketika kamu datang berdoa dari Tuhan, ketika kamu datang, ketika kamu bicara, ketika kamu letakkan hati, maka aku berkenan ditemui. Bapak Ibu, firman Tuhan itu bilang apa? Aku berkenan. Kalau Tuhan tidak berkenan, jadi supaya Tuhan berkenan, kita harus bagaimana? Harus dengan sungguh-sungguh, harus dengan rendah hati, harus dengan serius. Benar-benar kita tidak bisa kemana-mana. Kita tidak ada kemana. Perkumpulan ada, persoalan ada. Ini memang kita tinggal di sini. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, datanglah dengan segala hati, datanglah dengan sungguh-sungguh. Inilah yang dikatakan Allah, supaya terbit Tuhan terang
Tuhan terbit datang dengan tercurah pada kita. Jadi Bapak Ibu jangan kita ya saya sudah kenal Tuhan, saya sudah tahu Tuhan, saya sudah mengerti Tuhan sudah saya semua kata-kata sudah tahu. Bahkan Bapak Ibu ketika iblis mencobai Tuhan, iblis pun bilang apa? Tuhan mengatakan bahwa ya gampang kok bikin batu-batu dia langsung mengatakan iblis pun tahu firman Tuhan. Bahkan iblis pun bukan balikan menunjukkan apa firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu kalau kita tidak berikan firman Tuhan, terus ketika datang pencobaan, ketika datang pencobaan dari Tuhan, kita udah yakin mampu, udah tahu, udah lebih, udah bisa. Jadi kita harus bertanya, kita harus benar-benar berdoa, kita harus benar-benar mengusulkan, kita harus benar-benar kalau biasa apa saja, godaan melakukan apa apakah itu benar? Apakah itu benar? Tuhan Yesus sudah datang. Tetapi apakah kita bisa menjaga? Apakah kita bisa iman benar? Kalau kita tidak, maka Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, kita bersyukur kesempatan saya. Tetapi ketika hari datang, inilah kesempatan, inilah bagi kita untuk datang kepada Tuhan. Rumah Tuhan adalah rumah doa, rumah yang kita berkata untuk memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Karena ketika kedatangan Tuhan sudah datang, tidak akan ada kesempatan. Jangan diam-diam saja, jangan suruh aja, jangan tidak melakukan apapun. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus bergerak, kita harus ada action, kita harus melakukan sesuatu hal. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus berdoa, Tuhan, tolong berikan kami ajar, tolong kami bagaimana bisa menjadi yang baik dari kita. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Kenapa kita penting berdoa dengan Tuhan ini? Mana yang baik dari mana tidak tahu. Ketika kita berdoa dengan Tuhan, kita menjalani hati kita dengan penuh sukacita. Kita menjalani hati kita dengan penuh dengan rasa syukur. Karena kalau hati kita aja, kalau hati kita penuh dengan kebencian, hati kita penuh dengan kepahitan, bagaimana kita dapat memuji Tuhan? Bagaimana kita berpikir positif? Bagaimana kita melakukan sesuatu yang baik? Kalau pikiran kita aja hati kita tidak baik, maka kita dapat penuhi hati kita dengan rasa syukur, penuhi hati kita dengan sukacita, penuhi hati kita dengan damai sejahtera, dan kita yang mengusahakan, kita yang melakukan, kita yang melakukan. Bagaimana caranya? Tinggal dalam Tuhan. Supaya apa? Supaya sukacita itu ada, supaya damai sejahtera itu ada. Kita harus lihat kondisi yang ada, kita harus memperhatikan dengan benar-benar. Jangan cuek, jangan menganggap semuanya biasa-biasa saja. Jangan sibuk dengan urusan kita sendiri. Jangan sibuk dengan bisnis kita atau usaha atau pekerjaan atau apapun yang membuat kita teralihkan dari iman kita kepada Tuhan. Dan kita harus benar-benar melihat ketika firman Tuhan semuanya sudah tersampaikan sampai ujung dunia, maka kedatangan Tuhan akan jatuh. Dan ketika kedatangan Tuhan datang, kita ada, kita mendengar, kita siap, dan itu bukan menjadi hari yang mematikan, hari yang menyedihkan, hari yang menakutkan kita, tapi adalah hari-hari yang bersukacita. Karena apa? Kita sudah bersedia dan itu dengan sukacita. Karena semangat untuk datang menyongsong
sudah sering mendengarkan mungkin Bapak Ibu dalam jalan saya masih selalu berdoa. Mungkin Bapak Ibu merasa berdoa pada Tuhan. Mungkin Bapak Ibu menyadari bahwa saya asal Tuhan. Bapak Ibu, ini adalah waktu yang tepat. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita buka kita, kita berseru kepada Tuhan, kita panggil Tuhan. Supaya apa? Supaya kita berhati, supaya apa? Supaya kita dikuatkan, supaya kita dikuat. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, ini adalah waktu dan kesempatan. Ini adalah momen supaya kita berusaha membuka hati kita. Bapak Ibu, tidak ada yang berlebihan, tidak ada hal yang biasa-biasa, tapi benar-benar kita semua secara detail Tuhan tetapkan di kita. Maka Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, ayo kita datang kepada Tuhan. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita sok-sok, kita undang, kita panggil Tuhan masuk dalam hati kita. Supaya apa? Supaya Tuhan datang hidup kita kembali, membangun hidup kita kembali, supaya kita kembali hidup seluruh dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kalau Bapak Ibu merasa demikian, mari saya mengundang Bapak Ibu, kita berdiri, kita berdoa, kita panggil Tuhan supaya Tuhan memimpin kita. Bapak Ibu, saya akan berdoa, saya akan memimpin doa, dan Bapak Ibu ikuti doa yang saya ikuti. Bapak Ibu kita berdiri, kita berdoa, dan kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah yang Tuhan berikan. Tuhan Yesus, saya mengaku bahwa saya adalah orang yang berdosa. Saya mohon ampun ya Tuhan. Basuhlah saya dengan darah-Mu yang kudus. Dan sucikan hatiku. Saat ini aku datang kepadamu. Buka hatiku bagimu. Biarlah Tuhan yang masuk berkuasa memimpin hidupku mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan. Aku menjadi anak Allah. Aku menjadi bagian kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan. Aku mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara terkasih. Puji Tuhan. Kita menjadi anak kerajaan Allah. Namun demikian, ketika kita menjalani kehidupan kita sehari-hari, ketika kita berdosa, ketika kita jatuh dalam pencobaan, mari kita datang segera, kita berlutut, kita mohon ampun, kita berdoa supaya Tuhan menolong kita, supaya Tuhan mengampuni kita, supaya Tuhan menuntun hidup kita.